Atau bahkan mungkin Anda kurang berarti dalam hidup ini. Tapi apa arti hidup yang sesungguhnya? Hidup yang sesungguhnya berarti adalah hidup yang suci, hidup yang kudus. Hidup yang suci adalah seperti dicontohkan oleh Bunda Maria, yaitu aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak. Kesucian itu karena kita melakukan kehendak Tuhan yang merencanakan hidup, melakukan firman-Nya, melakukan kehendaknya, melakukan tugas yang diberikan Tuhan kepada kita. Maka berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, rencana Tuhan itu telah dipersiapkan sejak awal mula penciptaan. Dalam bacaan yang kedua dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, dikatakan bahwa Tuhan Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercela di hadapannya. Jadi Tuhan mau mengatakan bahwa kita diciptakan oleh Tuhan dalam keadaan kudus. Bunda Maria, kita, dan juga Ibu Hawa, Adam dan Hawa itu berasal dari Allah yang kudus. Namun keadaan rahmat kekudusan sejak semula ini rupanya hancur. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dosa telah mengotori kehidupan yang direncanakan Tuhan sejak semula. Maka kemudian Tuhan merencanakan untuk menyucikan dunia kembali. Rencana Tuhan adalah bahwa kita berasal dari kekudusan. Manusia berasal dari kekudusan dan akan kembali menuju kekudusan. Kekudusan juga berarti keabadian. Untuk itulah Dia mengutus putranya Yesus Kristus melalui rahim Bunda Maria. Dan Bunda Maria direncanakan oleh Tuhan menjadi ibu kudus bagi Yesus yang kudus, karena Dia adalah firman Allah yang kudus. Jadi pada hari ini kita diingatkan bahwa kita semua hidup itu diciptakan dan bertujuan untuk kudus, tak bercacat, sampai pada hari kedatangan Tuhan. Dalam cinta kasih, Allah telah menentukan kita menjadi putra-putri Allah dengan perantaraan Yesus Kristus, karena kerelaan kehendaknya supaya terpujilah rahmat-Nya yang mulia, yang dianugerahkan kepada kita dalam putranya yang terkasih. Kita bisa bayangkan kalau semua orang mempunyai tujuan yang sama, yaitu keabadian. Kalau semua orang mempunyai tujuan yang sama, ialah
kekudusan, maka dunia ini sangat-sangat indah. Tidak ada dosa, tidak ada dusta di antara kita. Tidak ada lagi orang yang akan saling membunuh. Tidak ada lagi orang yang saling menjatuhkan, melukai. Dan dunia ini penuh dengan damai. Namun apakah demikian tujuan hidup banyak orang di dunia? Ada orang mengatakan bahwa di dunia ini yang penting adalah kepentingan. Dan ternyata kepentingan orang itu macam-macam. Ketika saudara masih muda, remaja, apa kepentingan saudara? Apa tujuan saudara? Banyak anak muda tujuannya adalah supaya mendapat perhatian. Mereka mencari perhatian dengan macam-macam gaya, macam-macam pola tingkah. Ada yang rambutnya dicat, ada celana dibolongin lah, macam-macam. Supaya apa? Supaya diperhatikan orang. Banyak aksinya. Nah, kalau ada orang tua yang tingkah lakunya masih seperti itu, sebetulnya itu dia kekanak-kanakan. Ya. Apakah masih ada orang seperti itu, orang tua? Kok masih banyak ya? Berarti dia ini tidak berkembang. Atau kepengen dianggap anak muda. Atau terlambat menjadi dewasa. Itu tujuan ketika kita masih remaja. Saya pun pernah mengalami hal itu juga. Ketika kita mulai dewasa, apa yang kita kejar? Tujuan kita apa? Biasanya tujuannya berhubungan dengan milik. Saya mau memiliki karier. Saya mau memiliki prestasi, saya mau memiliki harta, saya mau memiliki orang lain, saya mau memiliki pangkat, saya mau memiliki dan seterusnya. Pada masa dewasa orang mulai mengejar milik. Karena mengejar milik maka penderitaannya adalah takut kehilangan milik atau takut tidak mencapai milik. Takut kehilangan uang, takut kehilangan pacar, takut kehilangan karier, keluarga dan seterusnya. Takut kehilangan hidup. Kok hidup dimiliki padahal sebelum dia memiliki hidup sudah memiliki kita. Kalau orang sudah mulai beranjak tua, sudah mulai beruban, biasanya 40 tahun ke atas, 50 tahun ke atas, 60 tahun ke atas, mereka mulai mengejar apa? Mulai mencari arti hidup. Sebentar lagi saya mati. Apa artinya saya hidup selama ini? Dia mencari arti kehidupan. Saya berarti kalau saya menolong orang lain, saya berarti kalau saya membantu orang, saya berarti kalau saya boleh untuk memimpin orang ataupun mengasihi orang dan seterusnya. Saya berarti kalau saya semakin hari semakin kudus. Nah itulah kehidupan dunia kita. Ternyata tidak semua orang mempunyai tujuan yang sama dengan apa yang dikehendaki Tuhan kita diciptakan.
Carlo Acutis itu kecualian, anak muda, namun dalam kemudaannya dia hidup dalam kekudusan Allah. Namun Tuhan mengingatkan kita bahwa kita diciptakan di dunia ini karena telah dipilih Allah untuk hidup kudus dan tak bercacat. Anda, kita semua ini dipilih Tuhan. Dari sebanyak sekian sel telur jadi kita karena Tuhan yang memilih agar kita hidup dalam dunia ini. Tuhan juga yang memilihkan orang tua kita. Tuhan juga yang memilihkan sesungguhnya iman kita kepada Tuhan. Nah, Bunda Maria itu adalah terpilih di antara yang terpilih. Dia terpilih untuk hidup kudus. Karena itu Bunda Maria juga hidup dalam lingkungan kudus. Dia hidup sebagai orang Anawim. Orang Anawim adalah orang yang miskin demi kerajaan Allah. Kita masih ingat kata-kata sabda bahagia, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena dialah yang empunya kerajaan Allah. Dia hidup sebagai orang yang sungguh-sungguh mencari kekayaan. Kekayaannya adalah kekayaan rohani, kekayaannya adalah kekayaan keluhuran, keutamaan, kekudusan. Ini bedanya kita dengan Bunda Maria. Maka lingkungan itu mengembangkan bibit yang sudah diberikan Tuhan di dalam hidup Bunda Maria. Mengembangkan juga kekudusannya. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara sekalian, hari ini kita memperingati Pesta Santa Perawan Maria yang dikandung tanpa noda dosa. Dia sudah dipersiapkan sejak dalam kandungan ibunya. Dia sudah terpisahkan atau dipisahkan dari keturunan Hawa yang ternoda oleh dosa. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, marilah kita kembali pada tujuan hidup kita. Tuhan yang telah memilih kita sejak semula untuk hidup kudus dan menghendaki kita juga akan berakhir dengan kekudusan. Kita bersama bertobat. Bertobat berarti kembali pada orientasi hidup yang benar. Berarti kita kembali pada tujuan kita. Mungkin Anda kurang mencapai perhatian. Mungkin Anda kurang dalam hidup ini mencapai kepemilikan. Atau bahkan mungkin Anda kurang berarti dalam hidup ini. Tapi apa arti hidup yang sesungguhnya? Hidup yang sesungguhnya berarti adalah hidup yang suci, hidup yang kudus. Hidup yang suci adalah seperti dicontohkan oleh Bunda Maria, yaitu aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak. Kesucian itu karena kita melakukan kehendak Tuhan
yang merencanakan hidup, melakukan firman-Nya, melakukan kehendak-Nya, melakukan tugas yang diberikan Tuhan kepada kita. Maka berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakan. Siapakah saudara-saudaraku ketika Yesus dicari saudara-saudaranya? Saudaraku adalah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan dan melakukannya. Dan Yesus itu sabda Tuhan yang melakukan kehendak Tuhan selama hidupnya. Jadi kesucian itu karena melakukan kehendak Tuhan. Dan kehendak Tuhan tidak hanya sekedar ke gereja hari Minggu, tidak hanya sekedar berdoa, rosario, berdoa jalan salib. Betul, doa itu menyucikan kita. Tapi lebih daripada itu, kesucian berarti saya melakukan kasih Tuhan, kehendak Tuhan. Karena itu Tuhan mengatakan barang siapa mau mengikuti aku, hendaknya dia menyangkal dirinya dan memanggul salib. Menyangkal kehendaknya sendiri, kemauannya sendiri yang cenderung kepada kedosaan. Maka marilah kita kembali ke tujuan hidup kita. Kita ingat bahwa setiap bangun pagi saya akan melakukan kehendak Tuhan. Saya akan hidup menuju kepada keabadian, kesucian. Malam hari saya akan memeriksa batin saya, apakah saya hari ini melakukan kehendak Tuhan, apakah hari ini saya nyeleweng dari tujuan hidup yang ditetapkan Tuhan, apakah hari ini saya sungguh melakukan kehendak Tuhan. Mari kita bersama merayakan pesta Santa Peran Maria dikandung tanpa noda dosa, dan kita diingatkan untuk bertobat, hidup dalam kesucian, kembali kepada tujuan dan orientasi hidup kita yang sesungguhnya. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Santa Perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan dan kehidupan kekal. Amin.